Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Widianti Dwi Astuti, Ibu guru mata pelajaran geografi. Hari ini kita akan mempelajari pengetahuan dasar geografi. Langsung saja, ruang lingkup pengetahuan geografi. Yang pertama yaitu pengertian geografi. Secara umum, geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti fenomena kependudukan, fenomena persebaran fauna, dan fenomena iklim. Adapun definisi geografi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi, serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Adapun dibantu dengan ilmu penunjang geografi yaitu geologi atau geomorfologi, hidrologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, dan lain-lain. Selanjutnya ada konsep esensial geografi. Di sini terbagi menjadi 10 konsep. Yang pertama adalah konsep lokasi, yaitu konsep utama sejak awal pertumbuhan geografi. Di sini juga terbagi menjadi 2 konsep, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu bersifat tetap terhadap sistem koordinat atau tidak berubah meskipun kondisi tempat mungkin berubah. Lokasi relatif yaitu menunjukkan letak terhadap sekitarnya. Nah, selanjutnya ada konsep jarak. Konsep jarak juga terbagi menjadi 2, jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut merupakan jarak sebenarnya di lapangan, contohnya antara Jakarta dan Bandung. Nah, jarak relatif ini lebih dominan ke waktu tempuh perjalanan antara Jakarta dan Bandung, misalnya 6 jam perjalanan. Nah, selanjutnya ada konsep keterjangkauan. Nah, di sini contohnya berkaitan dengan kondisi medan atau ada tidaknya kendaraan atau alat komunikasi yang dapat dipakai. Nah, selanjutnya yaitu konsep pola, yaitu berkaitan dengan susunan, bentuk, atau persebaran fenomena ruang muka bumi ataupun fenomena sosial budaya. Nah, contoh dari fenomena ruang muka bumi yaitu jenis tanah atau curah hujan. Adapun contoh fenomena sosial budaya yaitu seperti pemukiman, persebaran penduduk, atau mata pencaharian. Nah, selanjutnya ada konsep aglomerasi. Di sini maksudnya yaitu kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok dalam suatu wilayah. Contohnya di kota itu cenderung tinggal mengelompok dengan tingkat sejenis, biasanya akan timbul daerah pemukiman elit atau sebaliknya. Selanjutnya yaitu ada konsep nilai kegunaan. Nah, maksudnya pusat kota ini umumnya memiliki nilai kegunaan yang tinggi, berbeda dengan pedesaan yang jauh dari pusat perekonomian, itu contohnya. Yang selanjutnya adalah konsep interaksi. Nah, maksudnya di sini peristiwa yang saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya wilayah kota yang membutuhkan bahan baku industri dari wilayah pedesaan, itu contohnya. Yang selanjutnya ada konsep diferensiasi areal. Nah, di sini maksudnya menunjukkan perbedaan wilayah satu dengan lainnya. Ini contohnya kepadatan penduduk, jenis mata pencarian, dan perekonomian suatu daerah. Nah, selanjutnya ada konsep morfologi. Nah, maksudnya ini menggambarkan perwujudan daratan muka bumi. Ini contohnya masyarakat yang diam di pedalaman dengan jumlah penduduk sedikit, dan ini juga dominan diamnya itu di wilayah pegunungan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah konsep keterkaitan keruangan. Nah, maksudnya di sini adalah persebaran suatu fenomena dengan fenomena lainnya. Contohnya curah hujan yang tinggi yang mengakibatkan banjir dikarenakan alur sungai yang tidak mampu menampung air. Itu contohnya. Selanjutnya ada ruang lingkup geografi.
Objek studi geografi di sini terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material yaitu sasaran atau hal yang dikaji dalam studi geografi, yaitu lapisan bumi, dan lebih luasnya adalah fenomena geosfer. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, objek material litosfer, yaitu lapisan batuan penyusun kerak bumi yang dikaji dalam bidang geologi, geomorfologi, petrografi, dan lainnya. Adapun pengertian geologi dan geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara menyeluruh dari asal kejadian, struktur, komposisi, dan sejarahnya atau perkembangan kehidupan, dan proses alamiah yang membuat perkembangannya hingga seperti sekarang. Nah, pengertian petrografi adalah ilmu yang mempelajari tentang komposisi batuan secara mikro. Selanjutnya ada objek material atmosfer, yaitu lapisan udara yang terdiri atas berbagai fenomena cuaca dan iklim yang dikaji lebih khusus dalam klimatologi dan meteorologi. Adapun pengertian klimatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang relatif lama, atau ilmu yang mempelajari atau membahas berbagai iklim di seluruh dunia. Nah, selanjutnya pengertian meteorologi adalah ilmu yang mempelajari keadaan cuaca di atmosfer, udara, suhu, angin, keawanan atau pergerakan awan, curah hujan, dan radiasi matahari. Nah, selanjutnya pengertian objek material hidrosfer, yaitu lapisan air meliputi perairan di darat maupun di laut dan dikaji khusus dalam hidrologi, oseanografi, dan lainnya. Nah, adapun pengertian hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air di permukaan, di bawah permukaan, termasuk sungai, danau, mata air, dan rawa-rawa. Nah, selanjutnya pengertian oseanografi adalah ilmu yang mempelajari lautan, air serta gerakannya, pasang, arus, kedalaman, temperatur, kadar garam, dan nilai ekonomisnya. Selanjutnya yaitu objek material biosfer, lapisan kehidupan berupa ekosistem, flora fauna, dan interaksi di dalamnya yang dikaji khusus dalam biogeografi, ekologi, dan lainnya. Adapun pengertiannya, biogeografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persebaran flora dan fauna yang ada di permukaan bumi. Dan selanjutnya pengertian ekologi adalah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari hubungan antar organisme serta antara organisme dan lingkungannya. Selanjutnya objek material antroposfer, yaitu lapisan manusia yang merupakan tema sentral dari tema lapisan geosfer lainnya. Manusia sebagai makhluk dominan dalam ruang bumi tentunya sangat berperan dalam perubahan struktur ruang itu sendiri. Selanjutnya ada objek formal. Selain kita membahas tentang bahan kajian geografi objek material, tentu kita memerlukan cara untuk mempelajari atau memecahkan masalahnya. Metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah dalam geografi itu disebut objek formal. Nah, objek formal inilah yang membedakan geografi dengan bidang ilmu lainnya. Nah, contohnya, wilayah yang kekurangan bahan pangan akan berinteraksi dengan wilayah yang berkecukupan bahan pangan. Contoh ini merupakan kombinasi antara pendekatan keruangan dan kelingkungan. Nah, mungkin sekian penjabaran dari Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.